Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Halo, jumpa lagi dengan Pak Tony. Alhamdulillah, ini adalah izin Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Video yang ke-290 ini berjudul tips menghadapi konflik dengan pasangan. Tapi sebelumnya saya berikan quote untuk video ini dulu. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 251. Jadi bagaimanapun semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video yang ke-290, tips untuk menghadapi konflik dengan pasangan. Pasangan itu siapa? Ya suami istri. Jadi dalam dinamika, dalam perjalanan berumah tangga, pasti, saya katakan pasti ada gesekan, ada beda pendapat, ada beda pengetahuan, ada beda pemikiran. Ketika menikah paling senang itu kadang cuma 3 hari. Adanya indah, adanya bagus, adanya senang. Tapi setelah 3 hari mulai timbul sebuah permasalahan yang mungkin Anda tidak suka, tapi itu dilakukan pasangan Anda. Contoh soal ketika tidur, mungkin baru sehari 2 hari Anda belum mendengar karena masih masing-masing capek, jadi tidurnya pulas. Setelah hari ketiga mulailah terdengar itu suara aneh. Artinya apa? Pasangan Anda ternyata tidurnya itu sangat pulas, sehingga keluar suara yang merdu, suara gergaji mesin itu, krok 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 krok, ngorok, dan itu mengganggu tidur Anda. Ngorok itu bukan urusan laki-laki saja, perempuan pun banyak yang ngorok. Kadang-kadang yang laki-laki ngorok, yang perempuan nggak suka. Bahkan kadang dua-duanya ngorok pun, kalau yang satu mendengar yang satu itu konflik juga. Belum lagi ketika tidur, yang satu suka gelap, yang satu suka itu terang. Masalah lagi, konflik lagi, kan begitu. Ya itu masalah urusan itu. Nanti masalah mandi, kebiasaan laki-laki mandi kalau handuknya itu kadang tidak dijemur, dilempar saja ke kasur, dan itu bolak-balik terjadi masalah lagi. Belum lagi kalau pipis tidak mau buyur hingga bau di
kamar mandi. Hobinya istri itu makan jengkol atau pete, dibawa ke rumah pipis, bau lagi, konflik lagi. Ini banyak sekali. Kalau tidak disadari, nanti akan timbul permasalahan yang besar dan hal kecil bisa dibesar-besarkan, saling mengungkit, naudzubillah. Maka nanti akan sebutkan. Ada lagi nanti setelah apa? Setelah punya anak. Nanti yang satu harus ngantar, yang satu tidak, yang satu jemput, yang satu harus ke kantor, ada urusan. Siapa nanti yang ngurus anak? Masalah lagi, kan gitu ya. Nanti sesudah anak besar, anak punya pacar, masalah lagi. Ternyata pacarnya itu orangnya temperamental, orangnya suka ngeruk harta dan sebagainya. Itu jadi masalah terus dalam keluarga kalau kita tidak siap ilmunya, ya begitu. Baik, langsung saja bagaimana untuk menghindari konflik keluarga ini. Yang pertama, lakukan Anda ketika pacaran itu tidak membayangkan hal yang indah saja. Coba dites kira-kira pendapatnya bagaimana terhadap misalkan contoh saja tetangga yang seperti ini tuh kok bolak-balik cekcok seperti ini, kalau menurut kamu gimana? Nah, itu ajakan diskusi seperti itu. Jadi nanti ketika nikah itu masing-masing sudah siap pendapatnya dulu seperti itu. Itu biasanya kalau pacaran itu membicarakannya, wah besok kita mau ke kafe mana ya, wah kita besok mau ke mall mana ya, yang indah-indah saja. Tapi setelah ketemu breng ya selesai. Jadi yang pertama, bicarakan sebelum Anda menikah itu satu komitmen. Malah bagus itu ada janji sebelum nikah, tidak akan seperti ini. Nah, saya titipkan kalau ada janji sebelum nikah masing-masing ya. Satu itu jangan meninggalkan sholat, itu ya. Yang kedua ya, masing-masing harus menjaga hak dan kewajibannya, itu ya. Buat komitmen itu ketika Anda mulai sebelum ada ijab kabul. Nah, kalau tidak pacaran tapi istilahnya itu sekarang itu hanya ta'aruf gitu. Ya bisa saja kan sekarang lewat HP. Nah, bisa saja tidak harus ketemu. Ya, karena kalau pacaran ketemu, kedua di tengah-tengahnya ada setan. Jangan ya. Itu ketika belum ada janur melengkung, belum ijab kabul. Kemudian setelah ijab kabul ya, untuk Anda ya biar tidak konflik itu berjanji, masing-masing berjanji kepada Allah. Karena ketika Anda menikah itu banyak malaikat di sana. Kemudian Anda berdoa dipimpin yang laki-laki, mohon kepada Allah agar dimudahkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan bisa ngomong anak cucu begitu ya, sampai buyut. Nah, itu berdoalah ketika Anda. Yang ketiga itu harus ada komunikasi. Komunikasi dalam arti apa? Dalam arti Anda tabayun, ada berita seperti ini, Anda tanyakan langsung saja, jangan hanya dipendam, karena itu nanti akan meluas dan menjadi bom waktu suatu ketika meledak. Di komunikasi ini penting. Kalau diajak komunikasi, kemudian kok satu pihaknya itu kemudian malah tidak mau dan sebagainya, berarti saatnya belum tepat. Tunggu nanti saatnya yang tepat, diulangi lagi komunikasi tadi, tabayun tadi, diulangi lagi. Yang ketiga saya sampaikan bahwa yang laki-laki itu harus banyak mendengar, harus banyak ngalah, karena itu sudah fitrah. Wanita itu perlu sekian ratus ribu kata yang harus dikeluarkan. Kalau laki-laki itu kan hemat kata-kata. Jadi ketika ada perempuan kemudian nyerang Anda, Anda dengarkan saja. Kalau nanti sudah capek, toh nanti diam sendiri. Tapi kalau saya biasanya kalau istri itu tidak berkenan itu, saya diam saja, kemudian saya bilang sudah selesai, ya sudah gitu. Tapi kalau begitu dia malah marah, ya sudah, amin. Begitu nanti kemudian istri malah menjadi tertawa ya. Jadi itu ya,
agar tidak timbul gesekan atau konflik. Yang penting itu komunikasi, tabayun, saling saling memberikan klarifikasi, tapi juga harus saling melengkapi. Suami menghargai, istri juga menghargai. Itu kunci kelima. Masakan apapun dari istri, walaupun asin, walaupun tidak sedap, katakan alhamdulillah istriku bisa masak seenak ini, misalkan seperti itu. Jadi terima kasih dan maaf itu biasa Anda ucapkan sebagai laki-laki. Biar apa? Istri semangat ketika mengasuh rumah tangga. Karena kerja istri itu sangat berat. Suami tinggal enak-enak, berangkat kantor, kasih gaji seberapapun, makan, tidur. Istri harus tanggung jawab, ngasuh anak, masak. Nanti belum ada hal-hal dia harus ikut PKK, ikut Dharma Wanita, pusing. Kalau nanti laki-lakinya rewel, tambah pusing. Jadi itu sekali lagi, untuk menghindari gesekan, adakan komunikasi yang intens. Artinya tabayun, klarifikasi, jangan hanya dipendam, jangan hanya curiga, jangan ada dusta di antara kita. Baik, kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu adalah kesalahan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan sebuah pantun. Dari Lombok ku Sumbawa, bawa tembakau si di kalang. Untung kemana nggak ku bawa, bunga di tangan diambil orang. Ya, cara kedahuluan orang yang lama. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide, ya. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf, ya. Kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai, jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf.
mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.